Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Milekananda, NIM 1803211000099. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komoditas padi di Indonesia dalam pandemi corona ini. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lihat PPT-nya. Yuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending kita kenalan lebih detail ya. Nama saya Karina Milekananda, NIM 1803211000099. Nah, saya ini program studi agribisnis angkatan 2018 di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, langsung aja ya kita ke pokok pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang komoditas padi terkait wabah COVID-19. Nah, video ini itu diperuntukkan untuk tugas kuliah saya, ujian tengah semester, mata kuliah agribisnis pangan dan pangan. Di sini saya akan membahas tentang tahapan pembahasan yang akan kita lalui nanti. Yang step yang pertama itu adalah pengertiannya. Yang step kedua kondisi existing. Step ketiga adalah peluang. Step keempat adalah ancaman. Dan step yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Nah, langsung aja kita ke step yang pertama. Nah, di sini step yang pertama saya akan membahas tentang pengertian tanaman padi. Meliputi ciri-ciri umum dan klasifikasi. Sebelumnya, tanaman padi atau bahasa latinnya yaitu Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Untuk ciri-ciri umumnya sendiri, yaitu padi tengah diambil dari persemaian untuk ditanam di sawah. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae atau sinonim Germaniae atau Glumiflorae. Terna semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur berupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang. Daun sempurna dengan pelepah tegak, daun berbentuk lancet, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat, daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bunga tersusun majemuk, tipe malai bercabang. Satuan bunga itu disebut floret yang terletak pada satu spikelet yang duduk pada panicula. Buah tipe bulir atau karyopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuk hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3 mm hingga 15 mm. Tertutup oleh palea dan lemma yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan adalah endospermium yang dimakan orang. Tanaman padi dapat dibedakan berdasarkan varietasnya. Varietas tanaman padi ini banyak sekali dan hampir setiap tahun muncul dengan sifat genetik yang lebih baik. Nah, klasifikasi tumbuhan padi diantaranya Kingdom Plantae atau tumbuhan, Subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan pembuluh, Superdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji, Divisi Magnoliophyta, subkelas Comelinidae, Ordo Poales, famili Poaceae atau suku rumput-rumputan, genus Oryza, spesies Oryza sativa L. Nah, untuk step yang selanjutnya kita akan membahas kondisi existing. Nah, kondisi existing padi yang dikutip dari neraca.co.id
Di tengah-tengah meluasnya serangan virus COVID-19, pemerintah tetap harus menjaga produksi pangan agar tidak terjadi gejolak harga pangan. Nah, ini akan mengancam terjadinya inflasi. Oleh karena itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Bima, Khairul Munir, menambah beberapa wilayah di Kabupaten Bima saat ini sedang memasuki masa panen baik untuk padi maupun jagung, sehingga wabah virus corona tidak menyurutkan semangat petani. Total luas panen padi di bulan Maret 2020 yaitu seluas 8.918 hektar. Nah, untuk bulan April ada 20.980 hektar dan Mei 9.667 hektar. Jadi rakyat Indonesia itu tidak perlu khawatir tentang adanya inflasi yang terjadi di Indonesia akan timbul karena serangan virus COVID-19, karena pemerintah sendiri juga sedang melakukan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan sebentar lagi dan akan membantu perekonomian Indonesia supaya lebih baik lagi walaupun ada serangan virus COVID-19. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu peluang. Nah, yang pertama itu peluang dari komoditas padi, yaitu masyarakat sangat membutuhkan pangan yang sehat. Nah, diketahui kita itu perlu mengonsumsi pangan yang sehat untuk mencegah tertular virus corona. Nah, salah satunya itu dengan mengonsumsi panganan sehat, sayur, dan buah, maka stamina tubuh akan kuat dan imunitas tubuh juga akan terjaga. Dan inilah yang menjadi tantangan untuk kita, khususnya pada para petani, penyuluh, dosen, dan widyaswara untuk menggerakkan dan meningkatkan produksi pangan yang sehat. Penggunaan pupuk yang berimbang, teknik budidaya yang baik, penggunaan teknologi alsintan yang baik akan menghasilkan produksi yang baik juga. Dengan langkah-langkah tersebut, kita juga akan membantu menyelamatkan bangsa dari penyebaran virus COVID-19. Nah, yang kedua yaitu Indonesia sedang memperkuat ketersediaan pangan. Nah, kenapa Indonesia sedang memperkuat ketersediaan pangan? Karena pandemik virus corona ini juga menghalangi kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Hampir semua kegiatan ekonomi terhambat karena dilarangnya kontak secara langsung dengan orang-orang. Nah, ini juga menjadi peluang dari petani untuk meningkatkan produksinya agar masyarakat Indonesia juga dapat mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga lebih alami daripada makanan impor seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu menjadikan produk pertanian lokal menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Karena pandemi COVID-19 ini juga menjadi peluang bagi para petani untuk menjadikan produk pertanian lokal menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Masyarakat saat ini memang lebih menggemari produk lokal karena lebih segar, terjamin keamanannya, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap produk pertanian itu semakin meningkat. Apalagi para ahli gizi juga menyarankan masyarakat untuk tetap mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Nah, kita lanjut aja untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ancaman. Nah, ancaman apa aja sih yang dialami oleh komoditas padi selama pandemi corona ini? Ancaman yang pertama yaitu ancaman penyebaran wabah virus corona. Itu udah pasti sih, karena selain proses pemanenan penanaman yang sekarang dilalui oleh para petani yang terhalang oleh adanya social distancing, juga terhalangnya pemasaran karena kita kan juga tidak boleh kontak secara langsung kepada konsumen juga, seperti itu. Itu juga salah satu menjadi penghalang. Nah,
Yang kedua yaitu ancaman gagal panen atau FUSO bagi para petani. Ancaman gagal panen ini juga karena adanya social distancing. Gagal panen juga bisa mengancam perekonomian di Indonesia juga. Nah, yang ketiga yaitu terbatasnya pemasaran. Seperti tadi, adanya pasar yang tutup atau adanya social distancing, maka pemasaran itu juga semakin terbatas. Semakin jarang orang-orang yang keluar dari rumah. Karena itu banyak yang mengalami yang namanya inflasi seperti itu. Tapi pemerintah juga berusaha untuk menghindari inflasi karena dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan masyarakat Indonesia dapat bijak dalam melakukan pemasarannya, tidak melakukan kegiatan ekonomi yang merugikan seperti menaikkan harga beras secara besar-besaran seperti itu. Nah, langsung aja untuk ke pembahasan yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah. Ini kebijakan pemerintah apa sih yang dilakukan untuk menghadapi polemik tentang virus corona ini dalam komoditas padi. Nah, dikutip dari tempo.co, ini kebijakan pemerintah itu melalui kebijakan HPP untuk gabah atau beras diterbitkan bertepatan dengan momentum jelang panen raya yang mundur ke April 2020 dan telah menyesuaikan kondisi harga saat ini. Nah, itu berawal dari Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah dan beras. Menurut dia, revisi HPP itu merupakan upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan serapan beras oleh Perum Bulog dalam mengantisipasi wabah corona atau COVID-19. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pendapat pribadi saya tentang strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas padi terkait adanya COVID-19. Nah, untuk pendapat pribadi saya sendiri, mungkin pemerintah dapat memberi banyak subsidi tentang bahan-bahan pokok seperti beras, gula, dan lain-lain. Itu agar masyarakat yang tidak bisa bekerja keluar itu bisa lebih ringan seperti itu. Hai, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memberi pencerahan dan dapat memberi ilmu yang banyak. Terima kasih yang sudah menyimak dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga kalian diberi pahala yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.